Selalu ada hikmah. Kita balik lagi dengan Kiai Hasan Makarim untuk mengambil hikmah-hikmah terbaik dari pengalaman hidup beliau ya. Oke, saya pengen mencari ya contoh taubatan nasuha. Karena saya akui juga sendiri punya salah, tentu kita semua punya banyak dosa, dan yang paling baik di hadapan Allah dari semua pendosa kan yang bertobat ya. Tapi kan mencari orang yang taubatan nasuha ternyata itu, apalagi prakteknya ya, tidak semudah yang dibayangkan. Yeah. Nah ini Pak Kiai menurut saya berada di tempat yang paling tepat. Pernah nggak menyaksikan praktik taubat nasuha yang menurut Pak Kiai ini paling Masya Allah dari perubahan dari dulu sampai sekarang ya? Barangkali ada pengalaman Kiai yang... Iya, ini ada Kang Denny Setia Maharwan. Asal namanya Jawa Denis Barat. juga? Ya, Denny Setia Maharwan. Ya. Wah ini Masya Allah, disebut nih namanya. Alumnus perguruan tinggi negeri di Indonesia ini. Ya. Beliau kasus obat-obatan terlarang. 25 tahun yang lalu. Ditangkapnya? Iya, 25 tahun yang lalu. Sampai hari ini? Masuk ke lapas. Di lapas sudah 25 tahun dan dia betul-betul berubah totalitas. Tidak pernah sentuhan sama sekali dengan masa lalu. Dia jadi orang taubatan nasuha. Dia bahkan mimpin masjid, kemakmuran masjid, mengkoordinir dakwah di dalam, mengkoordinir blok santri dan membantu bidang pembinaan di dalam lapas itu. Pak Kiai tahu waktu ketangkapnya orangnya seperti apa? Ngelihat gitu? Saya waktu itu awal jumpa di Pasir Putih ya, di awal masuk di Pasir Putih itu, saya tidak tahu awalnya waktu itu ya dalam proses penangkapan. Tapi masuk ke Nusa Kambangan itu dengan sekarang mungkin sekitar 18 tahun yang lalu ya. Ya ekspresinya biasa aja, walaupun ada lah istilahnya sedikit ekspresi yang kecewa misalnya dengan apa yang terjadi gitu ya. Pastinya dia betul-betul menunjukkan penyesalan ya, penyesalan. Kemudian dia bertobat, berjanji tidak mengulang dan melakukan perbaikan yang luar biasa. Dan membuktikan. Masya Allah. Jadi betul-betul menyesal itu dibuktikan dan tidak mengulang sama sekali. Selama 25 tahun di lapas Nusa Kambangan tidak pernah sentuhan lagi dengan masa lalunya itu. Masya Allah. Masya Allah. Dan kalau Allah sudah ingin menghukum seorang hamba karena dosanya, tentu kan mudah sekali ya. Kita itu dimatikan kapan saja. Tapi dengan sekian banyak dosa yang sudah kita lakukan, masih diberikan kesempatan sampai benar-benar jadi manusia yang berubah. Bismillah. Nah itu contoh banget ya untuk... Dan ini sebenarnya saya udah angkat beberapa kali ke menteri ya, ke dirjen ya waktu dulu ya. Ini keberhasilan, ikon keberhasilan pembinaan napi. Saya minta kalau bisa nih proses hukum sekarang terakhir ini, kalau dia berubah dari SH ke 20 tahun, maka dia akan bebas. Karena sudah 25 tahun. Betul. Ini akan saya ajak dakwah dari lapas ke lapas mantan napi untuk napi. Mudah-mudahan ini ditonton ya. Dan ini sudah jadi ustadz di dalam dia. Masya Allah, tabarakallah. Saya pengen ini nih, Kiai penasaran. Kalau misalkan naudzubillah, ini memisalkan ya, saya adalah narapidana yang terhukum eksekusi mati dan menjelang detik-detik eksekusi tersebut, biasanya Pak Kiai ngasih nasihat apa kepada beliau? Kalau misalnya orangnya itu adalah saya, Pak Kiai. Ngobrol bahwa Allah itu pengampun, penerima tobat. Sampai dikatakan Allah membuka ampunan di waktu malam bagi pendosa di siang hari. Allah membuka ampunan di siang hari bagi pendosa di waktu malam hari. Dan Rasulullah dalam sabdanya, Allah menerima tobat sebelum roh itu sampai di kerongkongan. Kesempatan emas, tunjukkan tobatan nasuha. Munculkan penyesalan yang dalam dan janji betul tidak akan mengulang kembali. Kemudian lakukan perbaikan dengan tobat dan ibadah yang makin kuat, zikir, doa dan sebagainya. Dan setiap kali yang mau ada dieksekusi di ruang isolasi itu 3 hari bersama saya, malam terakhir itu saya kasih pakaian putih-putih, ganti semua, mandi besar, pakaian putih-putih, sholat tobat dan selalu berwudu. Menjelang berangkat ke tempat eksekusi, menjelang dijemput, berwudu lagi. Dan saya bilang pesan begini, pertahankan wudu sampai dengan selesai eksekusi. Masya Allah, makasih banyak Kiai atas ilmu, doa dan nasihatnya. Mudah-mudahan nanti bisa ikut ngaji bareng di sana. Amin. Dan pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan hikmah kali ini. Jangan kemana-mana, kita akan terus saksikan hikmah yang luar biasa dengan narasumber lainnya di acara Selalu Ada Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.